10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari Artificial Intelligence. Isi dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, apa itu Artificial Intelligence. Yang kedua, mengapa Artificial Intelligence penting. Yang ketiga, apakah manfaat Artificial Intelligence. Yang keempat, bagaimana peranan Artificial Intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu Artificial Intelligence? Artificial Intelligence atau disingkat menjadi AI adalah teknologi kecerdasan buatan yang mampu meniru bentuk, sifat, hingga cara bekerja manusia. Berarti Artificial Intelligence itu adalah kecerdasan buatan yang dapat digunakan dalam teknologi informasi. Mengapa Artificial Intelligence penting? Yang pertama, mengotomatiskan proses pembelajaran dan penemuan melalui data. Yang kedua, menambahkan kecerdasan pada produk yang sudah ada. Yang ketiga, algoritma beradaptasi dengan pembelajaran progresif untuk memungkinkan data melakukan pemrograman. Yang keempat, menganalisis data lebih banyak dan lebih dalam dengan neural network yang memiliki banyak lapisan tersembunyi. Kelima, mencapai akurasi luar biasa melalui deep neural network yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Kemudian, memanfaatkan data secara maksimal. Tentunya kita harus mengetahui apakah neural network itu. Neural network yaitu kecerdasan buatan yang cara kerjanya meniru cara kerja syaraf-syaraf otak manusia sehingga mampu mengenali pola dan menyelesaikan berbagai masalah. Yang selanjutnya, manfaat Artificial Intelligence. Pertama, efisiensi waktu. Pekerjaan manusia menjadi terotomasi dengan adanya teknologi ini, sehingga langkah-langkah pengerjaan tugas manusia menjadi lebih efisien dan memakan waktu pengerjaan yang lebih singkat. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. AI dapat mengefisiensikan waktu sehingga kita sebagai pengguna dapat mengerjakan pekerjaan lain. Dengan begini, produktivitas dari pengguna akan meningkat. Otomasi tugas berulang. Tugas yang dilakukan sama di setiap harinya dapat dikerjakan oleh desain sistem kerja AI ini. Pengguna tidak perlu mengulang pekerjaan yang sama karena dapat dibuat menjadi otomatis. Penerapan Artificial Intelligence. Yang pertama, asisten virtual. Manfaat dari asisten virtual yaitu kita dapat bertanya secara langsung melalui suara. Kemudian asisten virtual menyampaikan jawaban melalui suara secara real time. Adapun asisten virtual yang kita kenal sampai saat ini yang berada pada platform Android yaitu Google Assistant, pada platform iOS yaitu Siri, pada platform Windows yaitu Cortana. Penerapan Artificial Intelligence pada search engine.
Kemampuan AI pada search engine yaitu predictive search. Maksudnya adalah merekomendasi informasi relevan. Penerapan artificial intelligence pada media sosial. Yang pertama yaitu personalisasi feed. Adapun yang dimaksud dengan personalisasi feed yaitu memberikan fresh suggestion, yaitu merekomendasikan teman. Kemudian mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita bohong. Kemudian mencegah cyberbullying. Berikutnya penerapan artificial intelligence pada iklan online. Yang pertama, iklan otomatis muncul karena barang yang dibeli. Apalagi pada saat sekarang, kalau kita berbelanja di online shop atau di e-commerce, setelah selesai berbelanja, biasanya akan muncul iklan-iklan mengenai barang-barang lain. Kemudian iklan yang muncul berdasarkan kata kunci. Jadi ketika kita sedang mencari sesuatu di e-commerce atau di online shop, maka kita akan menemukan iklan yang memunculkan barang yang akan kita cari. Penerapan artificial intelligence pada game online. Yang pertama yaitu non-playable character atau NPC yang dikontrol AI akan bereaksi secara dinamis terhadap tindakan yang dilakukan oleh player. Jadi misalkan gerakan maju akan direspon oleh gerakan yang lain oleh karakter yang dikendalikan oleh komputer. Kemudian procedural content generation yang ditenagai machine learning akan secara otomatis membuat game environment baru. Jadi dengan adanya procedural content generation akan membuat pengalaman bermain game yang baru. Player experience modeling untuk melakukan balancing dinamis terhadap tingkat kesulitan gameplay berdasarkan skill si pemain. Jadi game yang dimainkan dapat mengikuti skill dari si pemain. Tidak mungkin skill yang rendah akan menghadapi permainan yang sulit. Tentunya skill pemain yang rendah ya tentu akan menghadapi permainan yang mudah. Yang dimaksud dengan machine learning yaitu mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Berikutnya penerapan artificial intelligence pada virtual reality. Maksudnya yaitu pengguna bisa berinteraksi secara nyata dengan objek imajinasi hasil simulasi komputer. Kemudian penerapan artificial intelligence pada autocorrect. Yaitu memperbaiki tata bahasa pada saat Anda mengetikkan pesan.
Jadi kalau kita mau seperti pada gambar ini ya, kalau kita mau mengetikkan kata expect ya nanti akan muncul rekomendasinya. Kemudian menyortir pesan seperti dalam akun Gmail ya. Gmail itu bisa menyortir mana pesan yang tergolong spam ataupun mana pesan yang penting. Selanjutnya, penerapan artificial intelligence pada mobile banking. Yang pertama yaitu identifikasi dan verifikasi identitas pengguna. Berarti mobile banking aplikasi bank ini dapat mengidentifikasi identitas nasabahnya. Kemudian melakukan transaksi, baik itu transaksi mengirimkan uang ataupun transaksi membeli pulsa, melunaskan tagihan, semuanya dapat melalui mobile banking. Kemudian membuat laporan berapa banyak uang yang masuk dan uang yang keluar, ataupun misalkan laporan investasi kalau kita melakukan investasi melalui mobile banking. Jadi dengan mobile banking kita juga dapat melakukan investasi. Yang berikutnya penerapan artificial intelligence pada chatbot. Mampu mengenali kata atau frasa. Kemudian memberikan jawaban seperti pada gambar ini ya. Jadi di sini chatbotnya ini bisa mengenali opsi yang kita berikan, ataupun kalau kita mau bertanya maka chatbot bisa mengenali pertanyaan yang kita ketikkan dan memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan kita. Selanjutnya, penerapan artificial intelligence pada aplikasi online shop. Itu menemukan produk, yaitu melalui online shop kita bisa mencari produk apa yang mau kita beli dan menganalisis perilaku pembeli, memberikan rekomendasi produk. Selanjutnya, penerapan artificial intelligence pada aplikasi film dan musik berbayar. Yaitu yang pertama personalisasi konten, yaitu ya aplikasi ini dapat mengelompokkan konten apa yang mau kita cari. Misalkan kalau film horor, film komedi, atau kalau lagu ya tentunya ada lagu pop, ada lagu dangdut dan seterusnya. Pengenalan wajah dan suara. Nah, jadi melalui wajah artis atau suara lagu maka dapat dicari konten yang berhubungan dengan wajah atau suara tersebut. Penyaringan dan pembersihan konten. Jadi konten itu bisa disaring sesuai dengan apa yang kita cari lalu bisa dibersihkan. Selanjutnya, penerapan artificial intelligence pada transportasi online.
Yang pertama, prediksi waktu kedatangan. Yang kedua, optimisasi rute. Jadi kalau prediksi waktu kedatangan berarti dapat menentukan berapa menit lagi sampai. Optimisasi rute berarti dapat mencari rute mana yang tidak mengalami kendala macet. Personalisasi layanan berarti kita dapat memilih layanannya mau pakai mobil atau kereta, atau layanan berbelanja, layanan berbelanja makanan, atau layanan shopping. Dan analisis dan peramalan permintaan. Jadi dapat melakukan suatu analisa dan peramalan permintaan dari pemakai. Yang selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana penerapan artificial intelligence pada video berikut. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Kali ini kita akan melihat beberapa aplikasi yang dalamnya memiliki kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang pertama kita akan melihat platform Android yang menggunakan Google. Di sini memiliki Google Assistant. Apa itu Google? Menurut Wikipedia, Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Jadi dengan menggunakan Google Assistant, kita dapat berinteraksi melalui suara. Yang selanjutnya kita akan melihat artificial intelligence pada search engine. Jadi saya akan menggunakan search engine Google. Lalu di kolom pencarian saya ketikkan suatu kata kunci. Nah, langsung di sini memunculkan ya, sesuai dengan kata kunci yang saya ketikkan. Jadi yang namanya artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan yang memungkinkan untuk menggantikan kegiatan manusia. Dari melalui Google Assistant, kecerdasan bersuara, kemudian untuk search engine, kecerdasan mencari. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kecerdasan buatan pada media sosial. Nah, di sini saya membuka membuka aplikasi Instagram. Kemudian di bagian pengaturan privacy, nah di sini ada interaksinya ya, ada batasan. Ini batasnya bisa kita atur, batasi interaksi yang tidak diinginkan. Kemudian ada kata yang disembunyikan, lindungi diri dari komentar dan permintaan pesan yang mengganggu. Jadi kita bisa mengatur ya supaya tidak terkena cyberbullying. Kemudian komentar, kita dapat memblokir siapa saja yang kita batasi untuk memberikan komentar. Kemudian pada bagian postingan kita dapat memberikan suka, kemudian siapa yang bisa menandai Anda. Nah, jadi di sini kita dapat mengatur hal-hal yang melindungi kita.
Selanjutnya kita akan melihat artificial intelligence pada online shop. Jadi di sini saya akan membuka online shop Shopee, e-commerce Shopee. Ini berandanya, lalu saya akan cari ya. Saya cari laptop murah. Nah, jadi di sini sudah tampil laptop yang direkomendasikan oleh Shopee sesuai dengan peringkat paling banyak pembelinya. Jadi demikianlah contoh-contoh artificial intelligence yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.